Kalau Yesus tidak bangkit, maka tutup semua buku agama. Buang agama ke tong sampah. Iya. Kalau Yesus tidak bangkit ya, maka semua cerita-cerita siksa kubur, alam kubur, neraka, surga, omong kosong, dabrus. Semuanya jadi dabrus. Iya. Ya, sekitar hukum silakan nyalakan kamera Anda. Sekitar hukum? Oke, halo Bang Edis. Halo juga sekitar hukum. Saya mau tanya dulu Bang, apakah Anda ini seorang Islam atau Kristen? Baru Islam Bang. Baru Islam maksudnya? Ya, jadi dari SMA ya 2011 waktu itu sampai 2018 mungkin ya, 2018 kemarin atau 2020 saya lupa ingatnya. Syahadat yang bener-bener ya. Kalau lahir Islam ya Bang ya, orang tua Islam. Tapi saya sempat ateis cukup lama gitu. Itu dari SMA sampai 2020. 2021 itu saya agnostik. Baru mulai bersahadat lagi itu di 2024 kemarin. Berarti ini ceritanya Islam masuk Islam gitu ya? Ya, dan gini Bang, apa ya? Bisa dibilang apa ya? Saya adalah pengagum Yesus dan pengikut Yesus juga. Dan saya benci keadaan Muslim sekarang, gitu. Jadi kalau nanti abang mau tanya ya, itu di backgroundnya beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Mungkin pembahasan kita bakal lama, diskusinya bakal lama. Tapi bolehlah saya coba satu mungkin ya. Boleh, jadi kalau boleh. sekarang saya katakan saya Islam Bang, gitu, saya Islam dan saya benci dengan kondisi Muslim sekarang. Nah, tapi saya sering nonton live-nya Bang Edis kayak gitu, mungkin yang sering dibahas adalah Muslimnya. Kalau saya juga saya Muslim, tapi saya juga benci dengan kondisi Muslim sekarang yang menurut saya jauh dari yang namanya logik. Terus fokusnya ke hal-hal yang ritus, lalu secara teologis menurut saya sangat lemah seperti itu. Tapi kenapa saya tetap memilih Islam? Karena saya pakai logika Bang, gitu. Waktu itu sedikit cerita juga, jadi waktu dari agnostik saya ingin pindah ke agama Islam, waktu itu hanya ada 3 pilihan Bang, yang coba saya jadikan opsi. Pertama, itu Buddhis, saya mau coba masuk ke Buddhis waktu itu. Saya coba lagi untuk, ada teman di Saksi Yehova Bang. Baru yang ketiganya baru Islam. Dan waktu itu pilihan saya masuknya jadi Islam Bang. Berarti dari Islam masuk Islam gitu ya? Tempat Islam, kalau sebenarnya dari Islam, iya namanya lahir ya Bang ya. Kita nggak pernah bisa milih kan, lahir dari keluarga mana ya kan. Terus kita dibesarkan di lingkungan seperti apa, itu terkadang kita nggak bisa pilih kayak gitu. Tapi ya kalau dari keluarga saya Islam, tapi saya bukan orang yang dari semenjak SMA, semenjak mulai bisa berpikir jernih, saya menyatakan diri saya Islam, enggak kayak gitu. Baik. Oke, cuman saya tadi agak sedikit tergelitik tadi dengan pernyataan Anda yang mengatakan karena logis, karena Islam tuh logis gitu Bang ya? Ya, betul. Oke. Kira-kira nih, kalau misalnya saya buktikan bahwa Islam itu tidak logis gimana? Secara teologis, Islam ya, kita pisahin ya Bang ya, terminologi Muslim dan Islam ya. Muslim itu orang-orangnya, nggak logis Bang orang-orangnya. Ajaran Gitu ya. Islamnya Bang, kalau orangnya mah ya namanya orang kan dia nggak menjalankan agama Islam kan kadang-kadang kan. Tunjukkan satu aja yang kiranya itu kontradiktif ya. Kalau misalnya itu adalah hal yang ritus, maka logikanya ritus itu hanya menuruti apa yang dibilang sama nabinya, apa yang diminta sama Tuhannya. Itu ritus kayak gitu. Baik. Nah, saya mau tes ya, saya mau tes nih. Kita bicara logika nih Bang. Oke Bang. Bang, menurut akal sehat Bang, menurut akal sehat, kira-kira penyebab, bukan akal sehat ya, menurut penelitian,
kajian saintifik, kajian kedokteran, kajian ilmiah, apa penyebab bayi itu kalau lahir itu nangis? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak meneliti itu ya. Saya nggak meneliti itu. Saya juga belum pernah membaca artikel kenapa bayi menangis. Tapi saya rasa itu salah satu insting ya. Beberapa hewan juga berperilaku sama. Misalnya kucing keluar dari perut ibunya, maka dia akan mengeong gitu. Nah, ini mungkin sama gitu. Baik, Bang. Oke, jadi Bang, kalau menurut kajian biologi, kajian ilmiah ya, secara sains, jadi ketika bayi di dalam rahim, mereka itu tidak bernapas dengan paru-paru. Ya, betul. Karena mereka itu paru-parunya itu masih kempes. Belum mengembang, belum ada udara masuk. Jadi mereka bernapas lewat yang namanya plasenta. Nah, jadi ketika bayi keluar, dia perlu nangis. Kenapa? Karena dia harus menggantikan yang tadinya dia bernapas dengan plasenta, dia harus bernapas sekarang dengan oksigen. Itulah yang menyebabkan dia menangis. Kalau tidak menangis, pengalaman pertama bernafas lah ya. Ya, jadi dia harus membuka tenggorokan sama ininya itu harus terbuka. Jadi ketika menangis itulah, maka dia nanti bisa menghirup alasan-alasan biologis, ya, anatomi tubuh. Tadi Anda ingat loh, saya ingat tadi Anda bilang logika ya, logis Anda bilang begitu. Oke. Tetapi kata Muhammad, penyebab bayi nangis itu katanya karena lambungnya ditusuk sama setan. Bentar, Bang. Jujur aja ya, ini referensinya Abang ini harus ditunjukin di sini. Pertama, karena saya juga nanti akan berbicara based on reference kayak gitu, bukan apa namanya kata-kata Muhammad kayak gitu, bukan kata-kata Yesusnya yang dari cerita yang non kanon kayak gitu. Saya nggak bicara tentang itu. Nah, kayak misalnya hadis ya, yang saya tahu ya, saya juga masih belajar Bang Islam Bang. Ya, jadi yang saya tahu hadis itu ada bermacam-macam tingkatannya, mulai dari yang doif sampai yang sohih, begitu. Nah, dan banyak banget cerita campur aduk ya di hadis itu, ya terutama yang doif. Kalau sohih udah dipisahin, ini bisa dikoreksi, bisa ditelusuri asal usulnya sampai ke mereka yang benar-benar bertemu dengan Muhammad itu sanadnya bisa ditelusuri kayak gitu. Nah, coba tunjukin hadisnya siapa, perawinya siapa, itu tingkatan hadisnya apa kayak gitu. Karena banyak banget nih hadis-hadis yang ngaco kayak gitu. Nah, itu biasanya nggak benar. Nah, itu biasanya nggak benar, nggak bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Tapi kalau tadi Abang ngomongnya tentang bayi, justru hanya satu agama, Bang, yang membahas ya tentang perkembangan manusia mulai dari embrio, mulai penciptaannya sampai dia lahir, itu yang logis menjelaskannya. Jadi di Islam, saya lupa, bentar ya, saya cek referensinya. Di surat Al-Mu'minun ya, itu ayat 12 sampai ke 14 itu dijelaskan ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, dia bilang. Kemudian kami menjadikannya nutfah, air mani, dalam tempat yang kokoh, itu rahim. Macet Bang. Lalu kami jadikan nutfah itu alokah, itu kita bisa bilang zigot ya. Terus lalu kami jadikan alokah ini mudoah, itu dari zigot itu mecah dia selnya jadi beberapa sel lagi, itu yang namanya embrio. Lalu segumpal daging udah jadi embrio yang lebih utuh, lalu kami jadikan mudoah itu tulang, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging lagi, lalu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Asal Abang tahu, zaman itu penelitian tentang embrio belum ada. Ternyata baru di abad 19 penelitian tentang embrio itu baru disebut Bang. Nah, itu satu hal. Kalau misalnya ya dari proses yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ini ada yang kiranya tidak sesuai dengan logika umum sekarang, Abang boleh jelaskan.
Oke, tapi sebelum ke situ Bang, sebelum saya membahas Al-Quran itu tadi ya, dari tanah, kemudian dari mani, begitu, itu nanti yang makin parah lagi Bang. Tapi saya mau ke sini dulu Bang. Maksudnya kita selesaikan dulu, kalau kita tuh kalau bahas perkara satu tuntas baru pindah gitu ya. Gini, Nah, abang aja belum ngasih referensinya, kasih dulu coba referensinya. oke, baik, Jujur, saya Bang. kasih referensinya. Saya kasih referensinya ya Bang ya, saya kasih referensinya. Jadi apakah benar bahwa menurut Muhammad yang terdapat di dalam hadis-hadis bahwasanya bayi menangis itu karena ditusuk atau ditempeleng oleh setan? Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Boleh? Baik, kita balikan dulu kamera kita. Kita kasih tunjuk ya Bang ya. Baik. Jadi itu ada banyak ya Bang ya, bukan cuman 1, 2, 3 saja, tetapi ada banyak sekali hadis-hadisnya. Kita akan bacakan dari sini. Sabar Bang ya, sabar Bang. Oke. Oke, kelihatan ya Bang ya. Jadi ini website Islam. Mereka mengadakan tanya jawab di sini ya. Ya, sama lagi yang dibuka. Oke, Abang baca yang sama kan ya? Jadi bukan karangan saya Bang ya. Nih. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya, setiap bayi yang lahir akan menangis dikarenakan tusukan setan. Jika ada bayi lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk bayi tersebut sedangkan setan dibelenggu pada bulan tersebut? Nah, makin mumet nih Ustadznya nih. Baik. Dijawab ya. Nih, jadi dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya dikatakan begini. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekannya atau menusuknya sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu, kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibundanya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka salah satu sebab tangisan bayi saat dilahirkan adalah karena sentuhan atau tekanan setan. Padahal menurut sains, kalau bayi lahir tidak nangis itu bahaya Bang. Karena apa? Dia lupa bernapas. Justru di sini setan sangat berjasa. Betul, betul. Itu yang saya tahu terkait dengan apa namanya logikanya bayi menangis kayak gitu. Itu tanda bahwa dia fungsi pernafasannya normal, itu adalah dia menangis, betul ya. Nah, tetapi ada hal-hal yang sifatnya itu goib. Goib ini secara tadi logis, sekarang goib. Tadi abang bilang sempat agnostik, sempat ateis karena Anda menemukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tadi Anda bilang logis, sekarang goib. Makanya ini mau saya jelasin. Oke, silakan. Ya gini Bang. Jadi yang dimaksud dengan logik ya, logik itu macam-macam Bang. Ada yang harus lu buktikan secara empirical, secara datanya. Ada yang dianya rasional. Nah, tapi di dalam Islam ya, pertama kan kita berimannya dulu ya. Dasar imannya harus logik nih. Dasar imannya ya. Kenapa waktu itu saya dari ateis tiba-tiba pindahnya ke agnostik? Karena saya mendapatkan satu logik yang pas. Kenapa Tuhan itu ada? Itu alasan saya. Kenapa ke? Bagusan agnostik. Kita ngobrol itu aja Bang. Bagusan kita ngobrol itu. Gini Bang. Jadi ngomong-ngomong soal ateis Bang. Belum. Ini kalau penjelasannya sepotong nih. Silakan. Penjelasannya sepotong nih. Nah, jadi dari ateis saya ke agnostik, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan ada. Tapi saya tidak merasa harus berafiliasi dengan agama manapun. Itu satu. Ya. Terus dari agnostik, ya kan, saya ngerasa Tuhan ya fungsinya bukan hanya dalam penciptaan aja gitu loh. Tapi mungkin saya terlalu kenapa kok kekuasaannya hanya di penciptaan? Mungkin sampai di hal-hal yang lain juga dia akan berupaya juga nih untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah, akhirnya saya memilihlah Islam. Tapi alasannya kenapa memilih Islam itu ada beberapa hal Bang. Setidaknya ada 5. Pertama, sistem ketuhanannya itu satu, ya. Lalu kitabnya,
kitabnya ini sorry kok kitabnya langsung dari rasulnya, ya kan, penyampainya ini benar atau tidak. Lalu yang ketiga adalah si kitabnya benar atau tidak yang disampaikan ajarannya. Adakah hal-hal yang di dalamnya itu sifatnya kontradiktif? Ya, jadi kalau kontradiktif, hukum kontradiktif berbicara bahwa ketika ada sesuatu hal yang berkata berbeda, berkebalikan, antara ada dua hal yang berkata berkebalikan, maka hanya salah satunya yang benar atau keduanya salah. Nah, kalau seandainya ada kontradiktif, itu bisa saya bilang pasti salah agamanya. Itu satu. Ya, itu satu. Lalu, dari semua hal tadi, akhirnya saya mutusin buat ke Islam. Nah, konsekuensinya ketika saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah, maka apapun perkataan dia, sekalipun ya, saya tidak bisa membuktikannya secara empirikal. Contoh seperti surga. Itu tidak bisa saya buktikan secara empirikal, maka saya akan percaya. Itu adalah hal gaib. Itu adalah hal gaib. Ya. Nggak bisa tuh. Logiknya gimana ngebuktiinnya? Logiknya cuma pakai rasional. Ketika saya menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang benar, maka logiknya yang dia bicarakan saya akan percaya. Karena Tuhan tidak akan berbohong. Itu satu. Itu logiknya ya Bang. Nah, kalau seandainya pembahasannya lagi balik ke hal yang goib, maka ya saya tidak bisa membuktikannya secara empirikal. Baik. Saya udah nangkep Bang. Gini Bang. Jadi Bang, kalau kita bicara Bang, dan itu masuk dalam logika loh Bang. Oke, baik. Saya jawab Bang ya, saya jawab. Gini Bang. Jadi sebenarnya gini Bang. Yang menyebabkan Anda pernah menjadi ateis itu apa Bang? Apa yang Anda temukan sehingga Anda menjadi seorang ateis? Ya, dulu. Bang. Ya. Saya dapat satu lingkungan komunitas waktu itu. Waktu itu ada satu ekstrakurikuler ya di sekolah, itu ekskul debat waktu itu namanya Bang. Di dalamnya ya banyak lah pembahasan tentang logika, filsafat dan lain-lain. Nah itu membahas satu teori yang bagi saya itu cukup menjadikan alasan ya untuk tidak bertuhan. Spesifiknya apa? Spesifiknya apa itu? Teorinya adalah hukum kekekalan energi Bang. Apakah menurut Anda kekekalan energi? Sebentar, saya jelasin nih ya, biar Abang ngerti backgroundnya kenapa kok saya jadi ateis. Hukum kekekalan energi itu bunyinya begini Bang. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pun halnya sama dengan penyusun dari struktur atom. Jadi, secara tidak langsung menyatakan bahwa ujung rambut saya ini sudah ada semenjak penyusunnya ya, bukan bentuknya udah rambut ya. Ujung rambut saya ini semenjak dahulu kala entah sampai kapan mundurnya, sampai nanti entah kapan ujungnya, itu sudah ada dan tidak pernah tidak ada. Hanya saja mungkin dulu bentuknya tai kambing ini. Bisa jadi ini bentuknya dulu rambutnya manusia lain gitu. Atau penyusunnya ya. Maksud bukan itu Bang yang saya tanyakan Bang. Yang membuat Anda dulu menjadi seorang ateis itu apa? Lah ya ini dijelasin. Nah, jadi ini hukum itu yang buat saya jadi ateis gitu loh. Jadi ini dari dulu kala sampai kapanpun tidak pernah tidak ada. Sudah ada sejak dulu dan tidak pernah tidak ada. Nah, kalau seandainya ujung rambut saya aja sudah ada semenjak dahulu kala dan tidak pernah tidak ada, maka letak penciptaannya di mana? Itu. Baik, apa Anda sudah pernah belajar teori Big Bang? Iya, teori Big Bang itu juga menyatakan itu dari satu mengumpul ya. Jadi kepadatan yang luar biasa dalam volume yang sekecil-kecilnya. Enggak, dalam teori Big Bang itu ada ini enggak belajar enggak tentang waktu itu dimulai? Nah, Bang, bahkan ya waktu itu sama adanya ketika adanya ruang. Itu sama. Nah, kalau seandainya ruang ini sudah ada semenjak dahulu kala dan tidak pernah tidak ada, maka waktu akan selamanya ada. Nah, Big Bang itu menyatakan seperti ini, Bang. Ada ya. Ya, ini ya. Ini kalau Abang bisa jawab, ya berarti
Abang Iya, termasuk tapi sebenarnya oke, bahasan kita biar nggak kemana-mana. Gini aja bang, biar fokus aja, biar kita nggak semakin melebar. Gini aja bang ya. enggak. Tadi Anda mengatakan sesuatu yang bersifat goib seperti surga, neraka, kehidupan yang akan datang setelah mati, nanti ada kehidupan lagi dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang diimani begitu saja, betul? Ya, tapi atas konsekuensi tertentu ya. Atas konsekuensi ya. Konsekuensi terhadap kita percaya akan adanya Tuhan. Kalau seandainya nggak percaya sama Tuhan, jangan percaya surga. Bang, bukan masalah, bukan di situ bang masalahnya. Oke, gini aja lah, kita punya alasan masing-masing lah. Tapi yang saya tangkap, gini bang, yang saya tangkap dari Anda, jadi Anda ini sebenarnya mengimani sesuatu yang goib karena apa? Karena percaya gitu. Bukan karena sesuatu yang Anda pernah mempunyai alasan logis supaya Anda bisa percaya itu. Nah, sedangkan saya punya alasan logis. Itu kalau Abang Edis, kalau saya mah enggak. Kalau saya mah, saya menemukan logikanya bahwa Tuhan itu ada. Oke. Kalau begitu sekarang gini. Tuhan itu ada. Sekarang gini. Sekarang gini Bang, biar kita nggak panjang-panjang. Menurut agama Islam, apa yang membuat Anda percaya adanya hari kehidupan setelah kematian? Ya, karena saya percaya Tuhan dan Tuhan menginformasikannya seperti itu melalui agama Islam. Sayangnya ya Bang ya, sayangnya yang saya percaya adalah Islam. Baik. Saya jawab Bang ya. Gini Bang. Kalau saya ini juga pernah menjadi seorang ateis. Saya menjadi seorang ateis itu akut Bang. Akut saya dulu ateisnya. Nah, jadi Bang, kalau saya membaca Alkitab, saya baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya disuruh menunjukkan inti ajaran Kristen itu dalam 2 kata, itu adalah kebangkitan Yesus. Jadi Bang, kenapa ada pemberitaan Kristen itu? Kenapa sih orang kok memberitakan Kristen? Karena memberitakan itu loh, memberitakan kebangkitan orang itu. Itu satu. Tapi tenang dulu Bang, biar saya selesaikan Bang. Jangan Anda bicara dari saya dengar, gantian. Gini Bang, kalau Yesus tidak bangkit, Kristen itu sama dengan ajaran agama-agama lain. Hanya sekedar ajaran moralitas. Jadi kamu harus hidup begini, habis... Kayaknya suara saya menggema Bang. Apakah ada sesuatu di situ coba? Suara saya ya? Enggak sih Bang, kosong di sini. Coba Abang bisa cabut kah mikrofon atau apa? Enggak pakai mikrofon Bang. Oke, coba. Baik, saya teruskan ya. Baik. Jadi Bang, kalau saya disuruh mengucapkan inti Injil dalam 2 kata adalah kebangkitan Yesus. Itu inti daripada Injil. Nah, makanya Bang, yang membedakan Kristen dengan ajaran Islam, ajaran yang lain-lain, itu adalah kebangkitan Yesus Bang. Makanya jika, ini kan Anda nggak percaya ya. Jika Anda percaya bahwa Yesus bangkit seperti yang diberitakan dalam Injil, maka hidup setelah kematian itu ada. Karena apa? Karena Yesus mengalaminya. Bagaimana Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada 500 orang, menampakkan diri kepada Simon, menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan seterusnya. Itulah jantung kekristenan itu Bang. Kalau Yesus tidak bangkit, maka bubarlah Kristen itu. Sia-sialah ke gereja, percuma. Maka orang Kristen itu nggak punya harapan lagi. Maka Kristen itu bubar, nggak ada gunanya. Ke gereja nggak ada gunanya itu semua, sampah semua itu. Kalau Yesus tidak bangkit, makanya kenapa
orang Kristen percaya ada kehidupan, ada surga, ada hal-hal yang seperti yang Anda bilang tadi itu karena Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus memvalidasi semua cerita-cerita tentang hidup yang akan datang, tentang surga dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, Muhammad yang memberitakan itu ada di kuburan. Ya. Makanya orang Islam itu memberitakan orang mati yang di kuburan. Itulah ajaran Islam. Sementara ajaran Kristen memberitakan tentang kebangkitan orang mati. Kalau orang Islam memberitakan tentang orang mati di kuburan. Ya. Gitu loh Bang. Sayangnya, Itulah kenapa murid-murid itu diutus ke dunia karena memberitakan yang bangkit dari antara orang mati ini. Ya, sayangnya ya Bang, saya adalah pengagum Yesus, saya adalah pengikut Yesus juga. Nah, Terus? tapi ya itu justru malah bagi saya adalah bukti bahwa kemahakuasaan Tuhan yang bisa memutarbalikkan pandangan seseorang, yang bisa membangkitkan seseorang dari kematian kalau dia mati dalam percayaan Abang, kalau dia disalib menurut kepercayaan Abang, itu justru malah jadi bukti kayak gitu loh. Tapi tidak menjadikan standar bahwa Yesus adalah Tuhan. Bang, Itu bukan satu. ke situ, bukan ke Dan situ bahasan kita, Bang. Ini jadi yang Abang bukan, Bang. Bang. Maksud ini Anda salah paham nih. Maksud saya gini loh, Bang. Tadi kan saya tanya tentang hal-hal logis. Kenapa Anda percaya Islam? Lalu Anda bilang, "Oh, karena Islam itu logis." Lalu saya tanya Anda tentang hal-hal yang supranatural. Lalu Anda bilang, "Oh, itu supranatural, kami beriman saja." Nah, kenapa Anda percaya hal yang supranatural sementara di dalam agama Islam tidak ada yang supranatural? Karena Muhammad yang memberitahukan itu di surga nanti akan ada kawin dengan 70 bidadari, susunya besar-besar. Kan itu ajaran Islam. Ada itu. Jangan tambah-tambahin lah. Bukan Bang, itu ajaran Islam Bang. Edis. Bang, di dalam ajaran Islam itu memang seperti itu. Muhammad mengatakan, nanti di kehidupan yang akan datang, orang-orang yang bertakwa itu diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Nah, bagaimana Anda bisa percaya itu? Ditambah-tambahin Bang, nggak boleh. Bang, tidak saya tambah. Nggak ada. Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Disangkanya sih ngada-ngada. Ya. Molek Bang. Iya Bang, itu disensor Bang. Iya, Di terjemahan lain itu montok. Atau coba Anda baca tafsirnya. Coba Anda baca tafsirnya. Ada. Ya kalau tafsir tahlilinya dia molek sih dia bahasanya di sini. Ya. Coba Tapi, dibacain dulu Bang, dibacain. Kalau dari tafsirannya dari Wajiz itu sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual ya dan pemberi ketentraman hati bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Ya itu Berarti tafsirnya. saya ngada-ngada nggak? Oke ada tafsirnya ada. Ada. Nah gini Bang. Ya. Gini Bang, makanya Bang. Sebenarnya gini Bang. Kenapa saya menjadi Kristen? Atau kenapa orang jadi Kristen? Boleh nggak? Gimana? Boleh nggak? Kalau di TikTok nggak boleh Bang sebenarnya. Lagian kalau Abang membicarakan Muhammad jangan sambil merokok lah Bang. Masa Anda samakan Muhammad itu kayak ngobrolin adu ayam jago. Gini Bang. Maksud saya begini. Sebenarnya Bang ya, apa sih yang membuat kita percaya bahwa nanti akan ada hidup yang akan datang? Apa sih yang membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada?
Apa sih yang membuat kita percaya bahwa alam semesta ini memang ada yang menciptakan dan lain sebagainya? Jawabannya itu adalah kebangkitan Yesus, Bang. Gini Bang, ya. Ah, Kalau itu saya percaya bahwa kejadiannya ada. Kejadiannya ada. Karena saya bilang Bang, saya juga mengimani Yesus saya. Saya Yesus mengimani yang Yesus. mana yang abang imani? Yesus yang sebagai utusan Allah. Saya imani Bang. Itu bukan Yesus, Bang. Itu Isa. Itu kan Kayaknya abang ini. versionnya Kupikir Abang tadi, gitu loh. kupikir tadi abang kalau benar-benar bisa- sudah justru mendalami. ya, Gini, Bang. enggak, justru Di dalam ini saya di dalam Injil, kalau Tahu nggak kita buka perkembangannya Injil, kenapa Bang, Yesus menjadi Tuhan, Bang? Abang tahu nggak perkembangannya Yesus menjadi Tuhan seperti apa? emang Tuhan itu apa, Bang? Enggak, Yesus dianggap sebagai Tuhan itu sejak kapan? Saya tanya. Dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Gini, eh, pengaruh dari ada interpolasi politik ya di Roma dan Kita jadi kegiatan- kemana-mana ini, Bang. Bahasan kita bukan itu, Bang. Jadi kemana-mana. Gini aja, Bang. Yang saya maksudkan begini. Intinya begini, Bang. Ya. Kristen itu hancur ketika Anda tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Itu. Kalau Anda tidak percaya, gini Bang ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka itu gereja itu bubar. Tidak ada lagi spiritnya. Karena ngapain, Bang? Untuk apa kita melakukan hal-hal ini? Karena nggak ada kebangkitan kok. Untuk apa? Makanya kata Paulus, Rasul Paulus menulis, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah segalanya, sia-sialah pemberitaan kami. Iya. Kalau Karena- tidak ada kebangkitan, maka untuk apa kita ini kayak seperti ini? Bagusan kita makan minum, besok kita mati. Makanya Bang, inti atau jantung daripada kekristenan itu adalah bangkitnya Yesus. Iya. Makanya Bang, musuh gini loh Bang. Kalau Anda belajar Injil, belajar Bible, musuh umat manusia itu kematian, maut. Mati itu musuh umat manusia, dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus dengan bangkitnya dia mengalahkan kematian itu. Jadi karena Ya. Yesus bangkit, maka orang-orang itu memberitakan Injil. Maka Kristen itu bukan kayak ajaran-ajaran agama lain, ajaran moral, bagaimana harus, bukan itu Bang, bukan hanya sekedar itu. Iya, tapi Bang, ya, nih ya, kalau seandainya tadi Abang bilang ya, itu masalahnya kebangkitan. Sayangnya saya juga percaya Bang, ada kejadian itu gitu loh. Dan kata Abang itu intinya, karena Iya, saya kalau percaya, Anda percaya itu harusnya Anda mempercayai Injil yang diberitakan oleh Yesus, bukan Injil yang diberitakan oleh Muhammad. Atau Injil yang diberitakan oleh orang Islam. Kalau Injil yang diberitakan oleh orang Islam, Yesus menyuruh menyembah Allah Tuhan negeri Arab. yang diberitakan Yesus, Injilnya yang sebelah mana? Emang Yesus nulis Injil? Bang, Injil itu artinya berita gembira. Injil itu bukan buku. Aduh. Iya. Lalu iya saya paham. Berita itu terdokumentasi bagaimana? Apakah Yesus mendokumentasikannya? Nggak pernah, Setahu Yesus tidak pernah menulis buku supaya ini buku baca gitu, saya turunkan dari langit. Itu versi Islam Bang. Di dalam Al-Quran, bayi Yesus tuh megang-megang buku. Bahwasanya dia memberiku Injil, memberiku kitab. Makanya Bang, baca Al-Quran itu seperti membaca agama Kristen versi karangan orang Islam. Begini bang. Saya Sebentar Bang, saya ini kan dulu. Anda percaya nggak di dalam Al-Quran bayi Isa itu dia megang kitab? nggak tahu. Kalau saya tunjukkan gimana? Apakah Anda mau berhenti jadi orang Islam? Ya nggak ada, karena nggak bang. Alasannya ya, kalau abang bisa menunjukkannya begini, secara teologis agama abang benar. Karena gini ya bang ya, jujur ya, saya itu tidak anti dengan perubahan bang.
saya sudah mengalami setidaknya 3 kali ya, dari mulai kecilnya Islam, ke ateis, ke agnostik, balik lagi ke Islam. Artinya saya tidak anti dengan perubahan. Kalau memang abang bisa menunjukkan kebenarannya dari sisi teologisnya, ya, dari sisi teologis pertama, lalu dari sisi ajaran yang tidak ada kontradiksinya, lalu sesuai dengan logiknya, maka saya akan pindah, bang. Itu pegang omongan saya. Baik. Tapi ya kalau seandainya sampai saya menemukan ada hal yang kontradiktif secara teologis ternyata tidak benar, ya saya tidak akan peluk. Makanya waktu itu hanya 3, bang, yang saya jadikan opsi. Pertama saksi Yehova, yang kedua itu Buddhis, yang ketiga itu Islam. Baik. Jadi begini bang, saya kasih tahu bang ya. Saya itu sekitar tahun 2016 ya, 2016, 2017, 2018, 2019 sekitar itu bang. Tahun-tahun itulah tahun-tahun kritis saya bang. Tahun-tahun di mana saya menganggap semua yang saya baca itu tentang agama itu semuanya nggak lebih daripada kisah kancil nyolong timun. Iya bang. Jadi bang, gini. Pembahasan moral gitu ya. Ya, jadi begini bang. Jadi saya itu bang, kira-kira tahun 2012 itu mengalami titik balik hidup saya bang. 2012. Nah, pada waktu 2012 itu saya ngalamin satu peristiwa yang membuat saya itu merenung. Sebenarnya hidup kita ini dari mana, asal usul manusia ini dari mana, kemana kita setelah mati. Nah, disitulah saya menggali agama. Saya baca Bible, saya baca Al-Quran, saya baca. Kira-kira tahun 2016, 3 tahun kemudian, di situ saya mengalami anjlok iman. Anjlok iman, di situ saya menganggap bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, kisah Musa belah laut, terus begini, itu saya anggap sebagai kisah kancil nyolong timun. Ya, saya menganggap semua itu tidak lebih daripada kisah-kisah legenda. Nah, sampai saya itu suatu saat bang, saya itu pernahlah saya di satu pesawat begitu. Dari atas cakrawala gitu, melihat alam semesta dari atas. Pernah ya dari atas pesawat ya. Saya itu mikir begini. Kan luar biasa ya kalau kita lihat dari atas pesawat ya, ada awan, kemudian kita lihat. Saya mikir begini, Bang. Apa iya semua ini muncul dengan sendirinya? Apa iya ketiadaan meniadakan sesuatu? Karena dulu argumen ateis dengan argumen orang-orang teis kan mentok di situ. Orang-orang yang beriman seperti kita ini itu kan punya argumen bahwa tidak mungkin ketiadaan mengadakan sesuatu. Itu logis kan? Logis gak itu? Iya, logis. Logis kan? Bagaimana mungkin semua ini muncul dari nothingness? Bagaimana mungkin semua ini muncul, semua yang ada di bumi ini muncul dari ketiadaan? Kan begitu? Yang tiada mengadakan sesuatu, itu kan tidak mungkin. Nah, tetapi mentok juga bang, itu juga sebenarnya dipatahkan juga oleh argumen orang-orang ateis. Orang ateis juga bilang begini, kalau begitu bagaimana mungkin Tuhan itu ada? Berarti dia ada juga yang mengadakan. Kan gitu juga logikanya mereka. Nah, makanya sebenarnya mentok semuanya mentok. Jadi saya itu memang pada tahun-tahun itu saya itu udah hilang ini. Akhirnya memang sebenarnya bang, jantungnya pertahanan kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus bang. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu hanyalah dongeng, maka selesailah Kristen itu bang. Bubar Kristen itu. Nggak punya lagi harapan. Muka-muka orang Kristen yang punya harapan itu sudah nggak bakal ada lagi. Karena Yesus ternyata tidak bangkit. Maka ajaran Kristen sama seperti ajaran Islam, sama seperti ajaran-ajaran lainnya, hanya sekedar ajaran moralitas. Tidak boleh mencuri, kalau mencuri nanti begini, lalu masuk begini. Tapi setelah mati ya udah selesai gitu aja.
Nggak ada kebangkitan itu, nggak ada. Sama seperti nyamuk. Kalau kita mukul nyamuk mati, nggak ada kebangkitan kan? Kan saya percaya Bang, saya bilang. Nah, makanya saya bilang begini Bang. Apa yang membuat Kristen beda dengan agama-agama lain? Yaitu kebangkitan Yesus. Karena Yesus mengalahkan kematian itu. Makanya kalau kita baca Bible, musuh umat manusia itu adalah kematian. Makanya Yesus sudah menaklukkan kematian itu. Musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus itu adalah kematian. Itu musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus. Kematian itu. Nah, makanya di dalam Kristen itu ada janji dan harapan itu. Tentang kebangkitan itu Bang. Gitu loh. Bahwa akan ada hidup yang kekal. Makanya ketika kami di gereja. Kan kita sama-sama percaya. Masalahnya dasar Anda untuk percaya itu nggak ada Bang. Di dalam Islam dasar Anda untuk percaya kebangkitan itu apa? POV-nya yang berbeda. Bukan, begini Bang. Dasar Anda untuk mempercayai adanya kebangkitan itu apa? Sementara Muhammad itu ada dalam alam kubur. Gini Bang, ya. Yesus itu orang yang mulia bagi kami. Itu satu. Ya. Yesus itu turun sebagai utusan untuk mengabarkan kebesaran Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kalau kaitannya dengan kebangkitannya Nabi, nanti nggak enak ngomongnya, kebangkitan Yesus ya, Nabi Yesus kami, maka kaitannya adalah bukti kebesaran Tuhan, bukti kemahabisaannya Tuhan, bukti kemahakuasaannya Tuhan. Oke, apakah di dalam Islam, ada seperti itu Bang? Bang, kalau Yesus yang cuman lahir tanpa Bapa. Kalau Yesus yang cuman bangkit dari kematian. Nggak nyambung ini. Oke, baik Bang, sorry Bang ya. Kayaknya dia nggak nyambung teman-teman. Kita ngobrol apa dia lari kemana-mana. Susah ini. Ya itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak orang beragama ini ya hanya ikut-ikutan saja ya. Bapaknya Islam, lahir ya Islam.